Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma. Saya dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 25171012. Pada video kali ini, saya akan memberikan komentar serta review dari dua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Endri dalam video link YouTube yang telah diberikan. Materi yang saya angkat yang pertama yaitu mengenai urgensi dan arah kebijakan transformasi birokrasi, membangun birokrasi adaptif menuju Indonesia Emas 2045. Dan materi yang kedua yaitu mengenai digital governance, akselerator, integrasi kebijakan pusat dan daerah. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam materi yang pertama. Materi dalam video tersebut menjelaskan bahwa transformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghadapi berbagai tantangan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perubahan teknologi yang sangat cepat, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan iklim, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut birokrasi Indonesia untuk berubah menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif. Birokrasi tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan nasional yang mampu menciptakan kebijakan yang cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurut saya, materi ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah pelayanan publik yang lambat, tumpang tindih regulasi, serta budaya kerja yang masih berorientasi pada prosedur dibandingkan hasil. Oleh karena itu, transformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Konsep birokrasi adaptif yang dijelaskan dalam video menunjukkan bahwa ASN harus memiliki kemampuan berpikir jauh ke depan, mampu menyesuaikan kebijakan dengan perubahan yang terjadi, serta mampu bekerja lintas sektor dengan dukungan data yang terintegrasi. Secara keseluruhan, materi ini memberikan pemahaman bahwa Indonesia Emas 2045 tidak dapat dicapai tanpa birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Transformasi birokrasi bukan sekedar reformasi administrasi, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang mampu menjawab tantangan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen seluruh aparatur negara dalam mendukung perubahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indonesia menuju tahun 2045. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang kedua mengenai digital governance, akselerator integrasi kebijakan pusat dan daerah. Materi dalam video tersebut menjelaskan bahwa digital governance atau tata kelola pemerintahan berbasis digital merupakan salah satu strategi penting untuk mempercepat integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di era transformasi digital, pemerintah tidak lagi dapat bekerja secara terpisah-pisah dengan sistem dan data yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan integrasi layanan, data, dan proses kerja agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat daerah. Salah satu tantangan yang selama ini terjadi adalah banyaknya aplikasi dan sistem pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan duplikasi pekerjaan, pemborosan anggaran, dan kesulitan dalam berbagi data. Menurut saya, materi ini sangat relevan dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Digital governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja pemerintah menjadi lebih kolaboratif, transparan, dan berbasis data. Integrasi kebijakan pusat dan daerah akan memudahkan proses perencanaan pembangunan, pengawasan program, hingga evaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan data yang sama sehingga mengurangi perbedaan informasi antara pusat dan daerah. Jadi, digital governance adalah upaya mengintegrasikan data, layanan, dan kebijakan pemerintah pusat serta daerah melalui teknologi digital. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan implementasinya memerlukan kolaborasi yang kuat, kesiapan SDM, serta infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, sekian saja video singkat mengenai komentar serta review dari dua materi yang saya pilih dari video yang telah disediakan oleh Bapak Endri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.